Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, kita ketemu lagi ya untuk di materi selanjutnya. Oke, nah kemarin kita belajar sampai di motivasi berwirausaha ya. Nah, sekarang kita lanjut ke keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan juga penyebab kegagalan. Nah, yang pertama, untuk faktor penyebab keberhasilan ada dua. Yang pertama, produk memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, baik dari segi harga, kualitas, produk, prestasi, serta manfaat dan lain-lain. Yang kedua, didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Maksudnya, promosi yang benar-benar digencarkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui produk yang kita jual lewat promosi. Lalu ada faktor penyebab kegagalan. Nah, faktor-faktornya lumayan banyak nih, dan ini harus diperhatikan ya, karena ini adalah menjadi salah satu tolak ukur dalam berwirausaha agar kita mempertimbangkan apa saja yang kemungkinan menjadi kegagalan dalam berwirausaha. Faktor penyebab kegagalan seseorang wirausaha tidak memiliki perencanaan yang matang, bakat yang dimiliki tidak sesuai dengan usaha yang dirintis, lalu kurang pengalaman, tidak punya semangat berwirausaha, kurangnya modal, lemahnya pemasaran, tidak punya etos kerja yang tinggi, lalu usaha kurang strategis, kurang ulet, cepat putus asa, kurang tekun, kurang teliti, tidak jujur, dan kurang cekatan, kurang inisiatif, dan kurang kreatif. Lalu ada tujuan, sasaran, asas, dan manfaat kewirausahaan. Tujuan kita untuk berwirausaha itu untuk apa? Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat. Lalu dalam berwirausaha juga memiliki sasarannya loh. Yang pertama, ada instansi pemerintah dengan kegiatan usaha, BUMN atau organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak-anak putus sekolah, dan calon wirausahawan. Kewirausahaan memiliki asas diantaranya. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk kebenaran mengambil risiko. Yang kedua, kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Yang keempat, kemampuan berkarya dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Lalu kewirausahaan juga memiliki manfaatnya loh. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul dan patut diteladani. Yang keempat, berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Sikap seorang wirausaha harus disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, serta realitas. Dalam perilaku wirausaha, pada dasarnya seorang wirausahawan sering diidentikan dengan desainer dan inovator yang mampu menciptakan dan membangun ide baru yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai bentuk usaha. Menurut ahli politik Robert Reich menjelaskan, jika kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kemampuan dalam membangun tim adalah kualitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dalam perilaku wirausaha, ada dua perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Bagian yang pertama, persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima risiko. Itu ada risiko biasa, ambiguitas, dan juga ketidakpastian murni atau ketidakpastian ala Knight. Risiko biasa merupakan risiko yang dapat diukur secara statistik.
Ambiguitas merupakan jenis risiko yang sulit diukur dengan statistik. Ketidakpastian murni atau ketidakpastian ala Knight merupakan jenis ketidakpastian yang tidak mungkin prediksi secara statistik. Pada dasarnya, kewirausahaan sering dihadapkan pada keadaan ketidakpastian murni, terutama pada kegiatan dalam menciptakan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa baru untuk dijual ke pasar yang sebelumnya belum ada. Lalu yang kedua, merancang dan menerapkan strategi.